Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia Putri. Di sini saya ingin menjelaskan contoh laporan kas kecil sistem dana tetap. Metode dana tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Next, aku bakal buat contohnya, yaitu judulnya itu PT Astrea Bersama. Lalu, laporan kas kecil periode September 2020. Lalu kalian membuat tabel itu seperti ini contohnya. Di kolom pertama itu ada tanggal, kolom kedua ada nomor bukti, kolom ketiga ada uraian, kolom keempat ada penerimaan, kolom kelima pengeluaran, dan terakhir rekening yang didebit. Di pos pertama itu ada konsumsi, lalu transport, ATK, iklan, kurir, dan lain-lain. Di kolom ini kalian ketik bulan September 2020, lalu masuk ke kolom uraian saldo bulan Agustus, penerimaan itu sebesar 175.000, lalu ke kolom bukti kas masuk 01, uraian itu pengisian kembali dana kas kecil, penerimaan itu sebesar 9.825.000, tanggal itu tanggal 3 September 2020. Nomor buktinya itu bukti kas keluar 01. Uraiannya itu membayar langganan harian Kompas dan Bisnis. Pengeluarannya itu sebesar 250.000 dan ini masuk ke kolom lain-lain. Next, ini tanggal 4. BKK 02. Uraiannya itu membeli ATK di toko buku Bahagia. Pengeluarannya itu sebesar 575.000 dan ini masuk ke kolom ATK. Next, tanggal 7. BKK 03. Uraiannya itu membeli snack untuk tamu. Pengeluarannya itu 250.000 dan ini masuk ke kolom konsumsi. Terus tanggal 7 yaitu tanggal 8. BKA 04. Uraiannya itu membeli materai 20 lembar, yaitu satu lembar materai hanya 6.000 dan pengeluarannya 20 dikali 6 yaitu 120.000 dan ini masuk ke kolom lain-lain. Di tanggal 8 yaitu tanggal 10. BKK 05. Uraiannya itu membayar ongkos taksi ke kantor Depnaker. Pengeluarannya itu sebesar 100.000 dan ini masuk ke kolom transport. Terus tanggal 10 kita ketik tanggal 12 BKK 06. Uraiannya itu membeli nasi box 20 box dan pengeluarannya itu 600.000 dan masuk ke kolom konsumsi. Next, ada tanggal 12 yaitu tanggal 14 BKK 07. Uraiannya itu membayar TV berlangganan sebesar 350.000 dan ini masuk ke kolom lain-lain. Di tanggal 14 kita next tanggal 17 itu BKK 08. Uraiannya membeli tiket pesawat Surabaya PP. Pengeluarannya itu 260.000 dan masuk ke kolom transport. Tanggal 17 yaitu tanggal 22 September 2020 BKK 09.
Uraian itu biaya untuk fotokopi sebesar 165.000 dan ini masuk ke kolom ATK. Next, habis tanggal 22 yaitu tanggal 24 September 2020, BKK 010. Uraiannya itu membeli parsel buah sebesar 750.000. Ini masuk ke kolom konsumsi. Tanggal 24 yaitu tanggal 26 September, BKK 011. Uraiannya membayar transport antar surat sebesar 100.000 rupiah dan ini masuk ke kolom kurir. Next, habis tanggal 26 yaitu yang terakhir tanggal 30 September 2020, BKK 012. Uraiannya itu membeli tiket KA Argo Bandung. Pengeluarannya itu 400.000 rupiah dan ini masuk ke kolom transport. Habis kalian tulis ini semua, jika udah selesai kalian ketik jumlah lalu saldo, next pengisian dana kas kecil bulan September. And next kita hitung jumlahnya, yaitu kalian ketik kolom samping jumlah di kolom penerimaan, lalu kalian klik auto sum, saldo bulan Agustus sebesar 175.000 ditambah pengisian kembali dana kas kecil yaitu sebesar 9.825.000 dan hasilnya 10 juta rupiah. Untuk kalian yang mau langsung otomatis hasil ini semua, kalian bisa blok dari kolom pengeluaran, auto sum, dan hasil itu seperti ini. Lalu untuk saldo penerimaan sebesar 10 juta dikurang pengeluaran 6.260.000 yaitu hasilnya 3.740.000. Next, pengisian dana kas kecil bulan September yaitu jumlah 10 juta rupiah dikurang saldo sebesar 3.740.000 yaitu hasilnya 6.260.000. Next, ini untuk mengetahui pimpinan yaitu kepada Bapak Lasadi SPD, dan ini dibuat tanggal 13 November 2020 dan dibuat oleh Salsabila Aprilia Putri. Next, jadi seperti ini. Saya Fitri Nur Azra ingin menjelaskan laporan bukti kas masuk PT Astrea Bersama. Di sini ada nama PT-nya yaitu PT Astrea Bersama dan di kolom sini ada nomor bukti kas masuknya. Diterima dari bendahara umum, uang sejumlahnya yaitu Rp9.825.000. Untuk keperluannya yaitu pengisian dana kas kecil periode bulan September 2020. Dan di sini ada kolom angkanya. Sini ada tanggal pembuatan laporannya dan diketahui oleh Pak Lasadi SPD sebagai manajernya, dibayarkan oleh Cynthia sebagai bendahara, dan diterima oleh Nadia Putri sebagai staf administrasi. Saya, Nadia Putri, ingin menjelaskan bukti kas keluar sistem Impres. Di sini ada nama perusahaan, yaitu PT Astrea Bersama, dan di sampingnya ada nomor BKK 001 AB
X1 2020. Di bawahnya ada kolom diserahkan kepada Amel uang sejumlah Rp250.000 untuk keperluan membayar langganan harian. Nah, di kolom ini kita isi nominalnya, yaitu Rp250.000. Di bawahnya ada tanggal Jakarta 13 November 2020. Diketahui oleh Bapak Lasadi SPD sebagai manajer perusahaan, dibayar oleh Nadia Putri sebagai staf administrasi, diterima oleh Amel sebagai kasir. Nah, selanjutnya di bawahnya ditulis kembali PT Astrea Bersama BKK 002 AB X1 2020 diserahkan oleh Didi uang sejumlah Rp575.000 untuk keperluan membeli ATK. Dan di sini ditulis nominalnya yaitu Rp575.000. Dan di bawahnya ada tanggal Jakarta 13 November 2020. Diketahui oleh Bapak Lasadi SPD sebagai manajer, dibayar oleh Nadia Putri sebagai staf administrasi, diterima oleh Didi sebagai kasir. Dan seterusnya sama seperti yang tadi, hanya saja diganti sesuai dengan laporan kasnya. Di sini ada form pengajuan dana kas kecil PT Astrea Bersama, yaitu ada kolom dana untuk bagian pemasaran, periode kas kecilnya di bulan September 2020, dan dana periode sebelumnya yaitu Rp9.285.000, saldo sebelumnya yaitu Rp175.000, dan keterangannya diisi pengisian dana kembali periode di bulan September 2020. Jumlah yang diajukannya yaitu Rp6.260.000. Di sini disetujui oleh Pak Lasadi SPD pada tanggal 30 September 2020 dan dibuat oleh Salsabila Aprilia pada tanggal 30 September 2020. Ini contoh sistem fluktuasi. Pengertian sistem fluktuasi adalah sebuah sistem yang menetapkan nilai kas kecil dengan berdasarkan kebutuhan operasional. Next, di sini aku akan membuat contohnya. Awalnya itu kalian membuat nama PT kalian yaitu PT Astrea Bersama. Lalu judulnya itu laporan kas kecil periode Oktober 2020. Selanjutnya kalian membuat tabel seperti ini. Dan di kolom pertama itu ada tanggal, nomor bukti, uraian, debit, kredit, dan saldo. Kalian ketik di kolom uraian yaitu kas awal sebesar Rp200.000 dan ketik di kolom saldo yaitu sebesar Rp200.000. Next, kita ke tanggal 2 Oktober 2020. Nomor bukti buku kas masuk 01. Uraiannya itu pengisian kas kecil sebesar Rp3.500.000. Dan untuk jumlah saldo ini 200 ditambah Rp3.500.000 yaitu hasilnya Rp3.700.000. Next yaitu tanggal selanjutnya tanggal 3 Oktober 2020. Buku kas keluar 01. Uraiannya itu membeli materai dan ini masuk ke kolom kredit yaitu sebesar Rp300.000. Rp3.700.000 dikurang Rp300.000 yaitu hasilnya Rp3.400.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 8 Oktober 2020. BKK 02 uraiannya itu membayar rekening listrik sebesar Rp320.000. Rp3.400.000 dikurang Rp320.000 yaitu hasilnya
Rp3.080.000. Next, tanggal selanjutnya yaitu tanggal 10 Oktober 2020, BKK 03, uraiannya itu membayar rekening air sebesar Rp230.000, Rp3.080.000 dikurang Rp230.000, yaitu hasilnya Rp2.850.000. Next, tanggal selanjutnya itu tanggal 11 Oktober 2020, BKK 04, uraiannya itu membayar biaya iklan sebesar Rp250.000, Rp2.850.000 dikurang Rp250.000, yaitu hasilnya Rp2.600.000. Next, tanggal selanjutnya tanggal 19 Oktober 2020, BKK 05, uraiannya itu membayar biaya angkut pembelian sebesar Rp240.000, Rp2.600.000 dikurang Rp240.000, yaitu hasilnya Rp2.360.000. Tanggal 21 Oktober 2020, BKK 06, uraiannya itu membayar biaya telepon sebesar Rp200.000, Rp2.360.000 dikurang Rp200.000, yaitu hasilnya Rp2.160.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 25 Oktober 2020, BKK 07, uraiannya itu membeli perlengkapan kantor sebesar Rp400.000, Rp2.160.000 dikurang Rp400.000, yaitu hasilnya Rp1.760.000. Tanggal selanjutnya tanggal 27 Oktober 2020, BKK 08, uraiannya itu membayar untuk pengobatan karyawan sebesar Rp200.000, Rp1.760.000 dikurang Rp200.000, yaitu hasilnya Rp1.560.000. Next, tanggal terakhir yaitu tanggal 29 Oktober 2020, BKK 09, uraiannya itu membayar biaya angkut barang sebesar Rp130.000, Rp1.560.000 dikurang Rp130.000, yaitu hasilnya Rp1.430.000. Next, ini kalian juga bisa langsung otomatis ya. Jadi kalian ketik di kolom ketiga ini, kalian pencet autosum, lalu kalian tarik, itu udah otomatis. Next, ini di kolom jumlah, kita tulis jumlah. Terus, di kolom jumlah ini, hasil debit yaitu 200 ditambah Rp3.500.000, yaitu hasilnya Rp3.700.000. Dan di kolom kredit, kalian tambah semuanya, yaitu hasilnya Rp2.270.000. Next, ini di kolom saldo. Kolom saldo itu cara menghitungnya jumlah debit sebesar Rp3.700.000 dan jumlah dikurang jumlah kredit yaitu sebesar Rp2.270.000, yaitu hasilnya Rp1.430.000. Next, balance-nya itu jumlah saldo ini Rp1.430.000 dikurang jumlah kredit sebesar ditambah jumlah kredit sebesar Rp270.000 dan hasilnya Rp3.700.000. Dan di sini kalian tulis mengetahui pimpinan, yaitu Bapak Alasadi SPD, dan dibuat oleh Salsabila Aprilia Putri. Dan ini contohnya. Selesai. Jadi ini bukti kas masuk dana kas kecil sistem fluktuasi. Di sini ada PT Astrea Bersama, ada nomor kas masuknya. Di sini diterima dari bendahara umum dan uang sejumlahnya yaitu Rp3.500.000. Untuk keperluannya pengisian dana kas kecil periode di bulan Oktober 2020. Di sini ada angkanya yaitu Rp3.500.000. Dan di sini ditulis tanggal pembuatannya diketahui oleh Bapak Sadi selaku manajernya.
dibayarkan oleh Niska Bendahara dan diterima oleh Nadia Putri sebagai staf administrasinya. Bukti kas keluar sistem fluktuasi. Di sini ada nama perusahaan yaitu PT Astrea Bersama. Dan di sampingnya ada nomor BKK 001 AB X 2020. Diserahkan kepada Lydia uang sejumlah Rp300.000 untuk keperluan pembelian materai. Nah, di kolom ini kita isi nominalnya berapa, yaitu Rp300.000. Di bawahnya ada tanggal Jakarta 17 Oktober 2020. Diketahui oleh Bapak Lasadi SPD sebagai manajer perusahaan. Dibayar oleh Nadia Putri sebagai staf administrasi. Diterima oleh Lydia sebagai kasir. Di bawahnya tulis lagi PT Astrea Bersama BKK 002 AB X 2020 diserahkan kepada Shalom uang sejumlah Rp320.000 untuk keperluan bayar rekening listrik. Dan di sini ditulis nominalnya yaitu Rp320.000. Di bawahnya ada tanggal Jakarta 17 Oktober 2020. Diketahui oleh Bapak Lasadi SPD sebagai manajer. Dibayar oleh Nadia Putri sebagai staf administrasi. Diterima oleh Shalom sebagai kasir. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi di atas, tetapi hanya tinggal diganti saja sesuai dengan laporan kasnya. Ini adalah hasil laporan dana kas kecil sistem impres. Yang pertama ada form pengajuan. Yang kedua ada hasil laporannya sistem impres. Yang ketiga ada bukti kas masuk. Yang keempat ada bukti kas keluar. Yang kedua ada sistem fluktuasi. Nah, yang pertama ada hasil dari laporan sistem fluktuasi. Yang kedua ada bukti kas masuk. Yang ketiga ada bukti kas keluar.